Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikan sholat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan mentadaburi ayat-ayatnya dan mengkaji hadis Rasulullah SAW yang hanya kepadanya lah kita berharap ridhonya, agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran dan ahlul jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih belajar tentang seputaran haji dan umroh, kemudian Masjid Haram di Mekah dan Masjid Haram di Madinah, Masjid Nabawi. Ini belum kita tuntaskan sampai nanti bulan haji selesai ya. Kemarin kita sudah belajar haji, kemarin kita sudah belajar Masjid Nabawi ya. Kemudian sekarang kita mau belajar tentang umroh ya. Kalau ditanya ada orang pengen umroh ya, pengen melaksanakan umroh, kalau ditanya apa sih definisi umroh itu? Umroh itu apa? Pernah tahu nggak umroh? Pengen umroh kan kita kan? Insya Allah lah, kalau kita sudah tahu semua, Allah berikan kemudahan-kemudahan untuk menunaikan ibadah haji dan umroh ya. Umroh itu asal kalimatnya, dasar katanya i'timar ya. I'timar. Ada orang kalau bahasa mengunjungi, kalau ada orang mengunjungi, ada juga namanya ziarah gitu kan. Orang bilang ziarah ya. Tapi kalau i'timar, mengunjungi itu ya. Yang dimaksud mengunjungi i'timar itu, umroh itu mengunjungi Ka'bah ya. Dia tawaf dan dia sa'i, itu yang dibilang umroh. Dia tawaf, dia sa'i ya. Tawaf mengelilingi Ka'bah 7 putaran dan sa'i 7 kali bolak-balik dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, itu dibilang umroh ya. Jadi para ulama sepakat bahwa umroh itu disyariatkan ya. Ada yang berpendapat umroh itu sunnah, ada juga yang berpendapat umroh itu wajib ya. Bahwa Imam Abu Hanifah dan Imam Malik itu dia berpendapat bahwa umroh itu sunnah, tapi beda dengan Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad ya, bahwa umroh itu wajib buat orang-orang yang bermadhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad gitu. Adapun Imam Malik dengan Imam Abu Hanifah sunnah ya. Dan keempat imam itu punya dasar ya, punya dasar tentang wajib dan sunnahnya umroh ya. Bahwa ulama sepakat tuh bahwa disyariatkannya umroh itu ya. Ibnu Umar radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umratun fi Ramadana ta'dilu hajjatan."
pahala melaksanakan umroh pada bulan Ramadan adalah seperti pahala melaksanakan haji. Pahalanya sama, ya, pahalanya sama. Asal umrohnya dilaksanakan di bulan Ramadan, gitu ya. Maka banyak orang berlomba-lomba berkunjung di bulan Ramadan itu untuk menunaikan ibadah umrah. Dan mudah-mudahan Ramadan tahun depan kita semua diberangkatkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah, keluarga kita juga diberangkatkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah, dan dilancarkan rezekinya untuk menunaikan ibadah umrah bulan Ramadan, ya. Kenapa sih kalau orang pengen umrah setiap tahun, ya, bahkan ada yang umrohnya 3 bulan sekali, kalau ada rezekinya yang berlimpah gitu, rezekinya berlimpah, bisa dia, ya, setengah tahun sekali, 6 bulan sekali, karena dia membaca tuh dan melihat serta mendengar bagaimana sahabat yang mulia Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajju mabrurun laisa lahu jazaa'un illal jannah. Satu umrah ke umrah berikutnya merupakan penghapus dosa-dosa di antara keduanya. Jadi kalau kita umrah tahun ini, tahun depan umrah dihapus oleh Allah dosa-dosanya, ya, gitu. Beruntung kalau kita bisa umrah terus, ya. Apalagi kalau orang yang tinggalnya di sana, ya kan, rajin-rajin umrah, ya, gitu. Tapi tergantung keimanan juga. Ada yang tinggal di sana nggak umrah juga, sibuk cari uang, ya kan, gitu. Kalau yang ahlul ibadah, dia keluar ke Tanim baru umrah lagi, ya. Karena dia tahu bahwa umrah ke umrah penghapus dosa, ya. Dan tidak ada balasan bagi haji mabrur kecuali surga, ya. Mudah-mudahan kita berdoa pada tahun ini haji para jamaah haji dari seluruh dunia, ya, mendapatkan haji yang mabrur. Kalau orang sudah banyak haji yang mabrur, maka di negaranya aman, gitu. Kenapa? Dia haji yang baik, ya, kembalinya dengan kembali yang baik, ya, bisa memperbaiki diri. Itu yang disebut bahwa haji mabrur, ya. Bukan haji mabur, haji mabrur, gitu, ya. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tabi'u bainal haji wal umrati. Laksanakan haji dan umrah pada waktu yang berdekatan. Kayak model sekarang, kan, orang-orang yang haji dia melaksanakan, kalau hajinya haji tamattu melaksanakan umrah dulu baru haji. Adapun haji ifrad dia melaksanakan haji dulu baru umrah, ya. Ini yang disebut oleh para ulama Syafi'iyah, ya, pengikut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, bahwa umrah itu wajib, ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan dia punya dalil di surat Al-Baqarah itu, ya. Surat Al-Baqarah ayat 196. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah hajimu, ya. Sempurnakan ibadah haji dan umrah karena Allah. Ini dasar penetapan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bahwa umrah itu wajib, ya. Umrah pada ayat ini digabungkan dengan haji yang memiliki hukum wajib, ya. Ada wasol, ya, gitu. Wa atimul hajja wal umrata, gitu. Jadi punya dalil Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bahwa umrah itu wajib, ya. Tetapi ulama sepakat bahwa umrah itu sunnah, ya, gitu. Jadi ijma ulama sepakat itu mengikuti pendapatnya Abu Hanifah dan Imam Malik bahwa umrah itu sunnah, gitu. Tapi kalau mau bermadhab Imam Syafi'i, umrah itu wajib, gitu. Kita madhabnya apa sih? Nggak jelas juga, jangan-jangan madhabnya, ya kan, madhab apa Imam Syafi'i apa Imam Malik itu nggak jelas, ya kan. Imam Syafi'i nggak tahu kitabnya, Imam Malik juga nggak tahu kitabnya, jadi udah ikut-ikutan, ikut Syafi'i, ikut Imam Syafi'i, gitu, ya, asal-asal aja, gitu, ya. Kemudian Nabi mengatakan bertahun-tahun Abdullah bin Umar radhiyallahu an melakukan umrah setiap tahunnya 2 kali.
Jadi sahabat Nabi yang mulia Abdullah bin Umar meriwayatkan dan melaksanakan ibadah umrah setahun 2 kali. Siapa tuh Abdullah bin Umar? Ya, anaknya Umar bin Khattab ya. Qasim mengatakan bahwa Aisyah radhiyallahu an melakukan umrah sebanyak 3 kali dalam 1 tahun. Lebih banyak lagi Ibu Aisyah dibandingkan Abdullah bin Umar ya. Ibu Aisyah melaksanakan umrahnya setahun 3 kali. Lalu Qasim ditanya, apakah ada yang mencela perbuatan Aisyah ini? Qasim menjawab, subhanallah, ia adalah ummul mukminin, tidak ada yang patut mencelanya. Gitu. Jadi kalau ada orang umrah lagi suka dicela, itu nggak benar itu, ya kan? Ada alasan. Hah? Orang umrah berkali-kali dibilangin zalim. Saya pernah dengar juga tadi. Jadi umrah yang dilakukan itu sepanjang tahun, yang nggak boleh dilakukan pada hari Arafah ya, itu makruh. Umrah itu makruh ya, pada hari Arafah. Orang wukuf ya, hari nahar ya, hari nahar itu hari motong kurban, dan 3 hari tasyrik itu makruh katanya ya. Itu pendapatnya Imam Abu Hanifah ya, makruh dilakukan dalam 5 hari, yaitu hari Arafah, hari nahar, dan 3 hari tasyrik, makruh itu ya. Itu menurut pendapatnya Imam Abu Hanifah. Adapun semua ulama sepakat bahwa umrah boleh dilakukan pada bulan-bulan haji ya. Bulan-bulan haji. Ulama sepakat, berarti termasuk di hari Arafah dan hari nahar ya. Gitu. Jadi ada perbedaan ulama ya. Dan ulama punya ijtihad ya, punya dalil yang menguatkannya gitu ya, masing-masing. Tinggal kita bagaimana mempelajari, tidak mencela dengan pendapat-pendapat para ulama gitu, dan harus menghormati gitu ya. Ikrimah bin Khalid mengatakan, aku bertanya kepada Abdullah bin Umar, apakah umrah dapat dilakukan sebelum haji? Ia menjawab, tidak mengapa seseorang melaksanakan umrah sebelum haji, karena Nabi SAW telah melaksanakan umrah sebelum haji ya. Kemudian Jabir radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Aisyah radhiyallahu an mengalami haid ketika melaksanakan semua rangkaian ibadah haji ya, kecuali tawaf. Jadi makanya Ibu Aisyah itu belum tawaf sebelum bersih ya. Setelah suci baru Ibu Aisyah melaksanakan tawaf ya. Kemudian Rasulullah SAW berapa kali sih dalam hidupnya itu umrah gitu ya, ketika setelah hijrah gitu ya. Bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu an meriwayatkan bahwa jumlah umrah yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW adalah 4 kali. 4 kali umrah. Kita udah berapa kali? Iya. Jadi nanti berusaha supaya melebihi jumlah umrohnya Rasulullah SAW ya, 4 kali ya. Jadi umrah Hudaybiyah, umrah qada tuh ya, umrahnya ada 4 kali tuh, umrah Hudaybiyah, umrah qada, dan umrah dari jiran ya, dan umrah yang beliau laksanakan bersamaan dengan haji beliau. Jadi 4 kali Rasulullah melaksanakan umrah. Hajinya sekali, umrahnya 4 kali. Begitu juga kita nanti, hajinya 5 kali, umrahnya 10 kali. Ya berdoa saja ya, mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kepada kita, tahun depan kita bisa haji, dan Ramadan kita bisa menunaikan ibadah umrah, dan Allah berikan rezeki yang berlimpah ya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah umrah ke tanah suci, ke Makkah Al-Mukarramah, dan berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah berikan keberkahan kepada keluarga kita sehingga Allah masukkan kita ke dalam surga Adan yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.